Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita masih ada di masa Natal, tapi perayaan Natal, apalagi di masa pandemi ini, tidak bisa dirayakan secara meriah. Perayaan Tahun Baru demikian juga. Dan itu akan kita tinggalkan, masa-masa seperti itu, entah itu masa Natal, entah itu tahun baru, hari ke hari kita akan meninggalkan itu. Kita kembali kepada kehidupan seperti biasa. Setelah masa Natal kita masuk masa biasa, kemudian baru masa Prapaskah sekitar setelah pertengahan Februari. Seperti di dalam Injil yang dikatakan atau dipersaksikan oleh Yohanes tentang Yesus yang sudah hadir di tengah-tengahnya, yang lebih besar daripada Yohanes, tetapi tidak mereka kenal. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bisa jadi kehidupan ke depan kita lalu bisa seperti itu ya, semakin tidak mengenal Tuhan. Loh, kita ini orang beriman, orang percaya. Bukan seorang ateis yang tidak percaya pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Betul, kita bukan orang ateis, kita orang yang percaya pada Tuhan. Ateis memang tidak mendapat tempat di bumi Nusantara ini, karena orang harus beragama. Setidak-tidaknya punya kepercayaan yang belakangan diakui juga. Kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi ada ateisme praktis. Nah ini kita kadang-kadang kurang perhatian pada hal ini. Kita bisa terseret, terjebak dalam ateisme praktis. Kita percaya pada Tuhan, tetapi sebenarnya kita jauh dari Tuhan.
tidak mengenal Tuhan di dalam kehidupan ini. Umpamanya, kemudian setelah kita lupa diri, jauh dari perayaan Natal, Tahun Baru, lalu kembali ke kehidupan normal, kembali untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tak peduli lingkungan, tak peduli orang lain. Nah ini, ateisme praktis sudah masuk, menggerogoti kehidupan iman kita. Kita sudah tidak kenal saudara lagi. Kita tidak mau bergaul bersama dengan masyarakat sekitar. Apalagi ini tahun dialog. Gereja berdialog. Tahun 2021 kan tahun gereja berdialog. Bagaimana kita diajak untuk tetap jangan sampai tidak mengenal Tuhan yang hadir dalam diri sesama meskipun berbeda keyakinan. Ini menjadi tantangan bagi kita. Dua orang kudus yang kita rayakan hari ini adalah mereka yang membela keberadaan Allah, yang tetap setia hadir. Bahkan menurut bacaan pertama itu, Allah yang memberikan janjinya. Janji apa yang dijanjikan Tuhan itu? Hidup kekal. Dan kehidupan kekal ini bukan hanya sekedar dijanjikan nanti akan kita dapat. Hidup kekal itu sudah dianugerahkan kepada kita sejak kita mulai ada di dunia ini. Tetapi belum mencapai kepenuhan, dan kepenuhannya baru nanti pada akhir zaman. Jadi antara sudah dan belum. Sudah diberikan tapi belum penuh. Atau dengan kata lain, benih kehidupan kekal itu sudah dianugerahkan kepada kita sejak mulai kita ada di dunia. Nah, benih kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan yang akan sampai pada kepenuhannya ini yang harus kita tumbuh kembangkan supaya sampai pada kepenuhannya. Caranya bagaimana? Ya kita semakin mendekat dengan Tuhan. Apa yang kita imani, kita hayati. Bahwa seperti dari apa itu tadi, Mazmur tanggapan ya. Dulu Allah berbicara lewat para utusannya, para nabi, tapi sekarang melalui Yesus Kristus putranya. Nah, kita mengimani Yesus putra Allah. Dia yang menjanjikan kehidupan kekal. Dia yang menjanjikan kebahagiaan. Dan ketika Yesus wafat dan pada hari ketiga bangkit, mengapa dia bangkit? Ada janji itu. Maka Yesus juga sang pemberi hidup. Dia bangkit untuk memberikan hidup. Dan hidupnya adalah hidup kekal. Nah itu yang harus kita pegang. Kalau Allah tidak ingat akan janjinya, Yesus tidak bangkit. Karena Allah selalu ingat akan janjinya, selalu setia pada janjinya, maka Yesus bangkit. Karena masih ada tugas untuk memberikan dirinya, terus-menerus untuk memberikan hidupnya pada orang-orang yang percaya. Nah, kita yang percaya pada itu bagaimana? Setelah meninggalkan perayaan Natal, Tahun Baru, dan seterusnya, memasuki gereja berdialog. Iman kita wujudkan dalam dua segi. Penghayatannya kita wujudkan dalam dua segi. Yaitu satu segi pengungkapan iman, yang satu perwujudan iman. Dua segi ini tidak boleh berat sebelah. Dijaga keseimbangannya supaya jangan kita jatuh pada ateisme praktis. Kita giat bekerja mewujudkan iman tetapi akhirnya lupa pada Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan. Sibuk hari-hari kerja, hari-hari cari uang, cari untung, cari kedudukan dan segala macam. Lupakan Tuhan, jauh dari Tuhan. Maka harus diimbangi dengan pengungkapan ini. Lewat doa, lewat perayaan-perayaan iman dan lain sebagainya. Ini harus seimbang meskipun jumlah waktunya bisa berbeda-beda. Kadar waktunya itu beda. Tetapi ini dijaga keseimbangan. Jangan sampai kita jatuh pada hal-hal seperti itu.
tidak mengenal Allah. Kita harus selalu mengenal Allah. Mengenal berarti kita percaya pada Allah dan mencintai Allah. Dan ini menjadi suatu dinamika yang akan terus tumbuh berkembang di dalam kehidupan kita.